Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik Genius. Selamat datang kembali di channel Belajar Ala Klinik Genius. Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Seri. Nah, di video kali ini kakak akan bahas materi tentang transformasi, yaitu refleksi, lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, kita mulai saja ya. Yang pertama itu kita bahas tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Oke? Yang pertama itu adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H, atau yang kita kenal dengan notasinya M, X sama dengan H. Nah, bagaimana itu pemetaannya atau bentuk matriksnya seperti apa? Coba deh kita perhatikan dulu. Di sini ada koordinat kartesius ya, yang memiliki sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita misalkan garis X sama dengan H-nya itu adalah ini. Ini adalah X sama dengan H-nya. Nah, kita ingin mencerminkan titik X di sini ya, titik A yaitu X, Y dicerminkan terhadap sumbu pencerminannya itu adalah garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan seperti apa kan gitu. Nah, kita lihat ini lagi deh, kan kemarin kakak sudah memberitahukan bahwa sifat-sifat dari pencerminan itu adalah dia harus tegak lurus ya, antara ini terhadap sumbunya harus tegak lurus. Kemudian titik ini ke sini itu jaraknya harus sama dengan titik bayangan sama titik si sumbu pencerminannya kan gitu. Coba deh kita lihat dulu di sini. Garis ini kan titik 0,0 ya, titik asalnya. Nah, jarak dari 0 ke titik A itu di sini kan sumbu X-nya itu ada jaraknya adalah X ya. Nah, jarak ini ke sini itu adalah Y. Oke. Nah, sekarang jarak titik 0 ke garis ke sumbu pencerminannya itu adalah H ya. Maka jarak dari sini ke sini ya, titik A ke si sumbu pencerminannya itu adalah apa? H min X. Nah, kan tadi katanya jarak dari titik asal ke sumbu pencerminan itu harus sama dengan jarak titik bayangan ke sumbu pencerminan. Nah, ini kita coba tarik garis, ini adalah H min X, berarti di sini titiknya titik A aksennya X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita mau cari X aksennya berapa, Y aksennya berapa. Nah, kalau di review lagi nih, di video sebelumnya itu kalau pencerminan terhadap sumbu X yang berubah itu adalah si titik bayangan Y-nya kan, Y aksennya itu berubah menjadi min Y, sedangkan bayangan X-nya itu tetap X gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau pencerminan terhadap garis X sama dengan H? Nah, coba kita lihat ya. Kan kalau misalkan diingat-ingat lagi, kalau X sama dengan H ini kan garisnya itu adalah sejajar dengan sumbu Y kan, berarti pencerminan terhadap sumbu Y, kalau kemarin pencerminan terhadap sumbu Y itu X-nya yang berubah kan ya. Nah, sekarang bagaimana X-nya yang berubah kah atau Y-nya berubah? Tetap X-nya yang berubah, cuman di sini X aksennya itu ada penambahan atau pengurangan gitu ya. Pokoknya itu nanti kita lihat di sini ya, kita lihat lanjut dulu aja. Nah, di sini kan kita mau cari X aksennya, tulis dulu ya. X aksennya itu sama dengan, kita lihat X aksen itu kan dari titik 0 ke sini jaraknya berapa kan gitu. Nah, berarti kan itu sama aja dengan penjumlahan H min X tambah dengan H min X tambah dengan X. Terus ya, X tambah H min X tambah dengan H min X. Ini sama ini coret, bersisa H tambah H itu 2H dikurang dengan X. Oh, ternyata X aksen itu adalah 2H min X. Ini adalah titik bayangan X-nya. Bagaimana kalau Y aksennya? Kita lihat Y aksen itu sejajar dengan Y di titik awal, berarti dia tidak mengalami perubahan, berarti tetap Y ya, Y aksen tetap Y. Jadi kalau tuliskan dalam bentuk pemetaannya ya, dalam bentuk pemetaannya, berarti ketika titik A yaitu X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan X aksen, Y aksen gitu, yang dimana X aksennya itu adalah, atau ini bisa tulis juga kayak gini ya, 2H min X, Y. Itu untuk pemetaannya. Nah, bagaimana kalau untuk matriksnya gitu kan, setiap transformasi itu memiliki matriksnya kan ya. Nah, coba kita lihat di sini. Tadi kan X aksennya itu adalah 2H min X, atau bisa juga kan ditulis dengan min X ditambah min 1 dikali X tambah 0 dikali Y ditambah
dengan 2H. Coba deh, kalau Y aksennya itu kan tadi Y, atau saya tulis 0 dikali X tambah 1 dikali Y tambah dengan 0. Nah, kalau ini kita lihat, ini sebenarnya artinya sama aja ya. Ini artinya sama aja dengan perkalian dari matriks min 1, 0, 0, 1 yang diambil dari koefisiennya itu di sini adalah X, Y ditambah dengan 2H, 0. Oh, ternyata X aksen, Y aksen dengan menggunakan matriks pencerminan terhadap X sama dengan H. Ini matriks pencerminan adalah min 1, 0, 0, 1. Hampir sama. Matriksnya sama dengan sumbu Y, pasti sama. Yang bedanya itu apa? Ada penjumlahan matriks 2H, 0. Karena kan tadi dia si garis X sama dengan H itu kan bergeser ke kanan kan dari 0. Kan kalau dia sumbu Y dia tetap di sini. Dia tetap ada posisi di 0,0, sedangkan ini tuh dia bergeser jarak X-nya. Makanya di sini ditambah dengan 2H, 0. Nah, matriksnya tetap sama, min 1, 0, 0, 1 sama dengan sumbu Y gitu. Jadi sumbu Y pencerminan terhadap garis X sama dengan H itu matriksnya sama, min 1, 0, 0, 1. Min 1, 0, 0, 1. Gitu ya. Nah, itu untuk yang pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Jadi contoh nih, kita ambil aja langsung contoh ya. Contoh, tentukan misalkan ada titik B 1, negatif 5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Ya udah, berarti B aksennya langsung ya. Tadi kan ini X aksennya itu 2H min X, berarti H-nya berapa sih? H-nya misalkan sini min 1, berarti 2 dikali min 1 min 2. Min 2 min X-nya 1, berarti min 3, yang Y-nya tetap, min di 5. Kayak gitulah contoh untuk referensi terhadap garis X sama dengan H ya. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Berarti kan dia sejajar dengan sumbu X ya, dia horizontal. Kalau ini kan vertikal kan. Nah, atau dikenal dengan notasi ME, Y sama dengan K ya. Berarti kan kalau ini berarti matriksnya bisa kita tebak kan, hampir sama kayak tadi. Kalau misalkan terhadap garis X sama dengan K, itu matriks transformasinya sama dengan pencerminan terhadap sumbu Y. Berarti kalau misalkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, berarti matriksnya sama dengan pencerminan terhadap sumbu X, seperti itu. Coba deh kita lihat ya. Kita gambarkan pada koordinat kartesius dulu ya. Nah, di sini ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, ambil misalkan nih, ambil di sini ini adalah Y sama dengan K. Ya, misalkan titik yang akan dicerminkan di sini titiknya titik A, X, Y. Nah, sama kayak tadi, kita coba cari jarak dari titik A ke 0,0 berapa. Ini kan adalah Y ya, Y jaraknya ini kan jaraknya itu kan di sini Y, kalau misalkan di sini sumbunya X ya. Nah, di sini kalau misalkan dari ini ke sini itu adalah K. Berarti bagaimana titik dari ini ke sini itu adalah K min Y. Nah, karena tadi sifat pencerminan itu jaraknya harus sama, maka di sini juga K min Y ini adalah A aksennya, X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita coba cari X aksennya ya sama dengan apa penjumlahan dari K min Y tambah K min Y tambah dengan Y ya. K min Y tambah K min Y tambah dengan Y. Nah, berarti ini coret-coret berarti 2K min Y. Nah, X aksennya. Sekarang Y aksennya bagaimana? Sorry ya, maaf. Aduh, si kakak. Ini kan si X aksennya ya. Bukan Y aksen. Harusnya X aksen dulu. X aksennya lihat. Ini kan kalau misalkan jarak ini ke sini kan X. Nah, si bayangannya juga X juga. Berarti X aksennya nggak mengalami perubahan, tetap X. Sedangkan Y aksennya, Y aksen kan yang ini ya, si vertikal. Nah, berarti kan penjumlahan dari K min Y tambah K min Y tambah dengan Y. K min Y tambah K min Y tambah dengan Y. Coret-coret berarti 2K min Y. Ini adalah Y aksennya. Nah, atau kalau kita tulis dalam bentuk pemetaan ya, pemetaannya berarti ketika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama Y sama dengan K, maka A aksennya atau X aksen, Y aksennya itu adalah kita tulis kayak gini. X yang tetap, Y-nya diubah menjadi 2K min Y untuk titik bayangan Y-nya. Atau kalau untuk matriks, ini kan dalam bentuk matriks tadi ya. Ini
itu matriks transformasinya. Sorry ya, ini matriks transformasi yang ini. Yang ini. Nah, kalau dalam bentuk matriks transformasinya, ya udah sama kan kayak gini, yang x-nya itu 1. Berarti kan sini kayak gini ya, sama seperti ini. Adik-adik coba aja. Kakak langsung tulisin aja x aksen koma y aksennya itu adalah 1, 0, 0, min 1. Karena matriks transformasi untuk pencerminan terhadap garis y sama dengan k, karena di sini dari sumbu x, maka matriksnya sama dengan sumbu x 1, 0, 0, min 1 ya, dikali dengan x, y ditambah dengan 0, 2k. Nah, yang kan yang bergerak itu adalah si y-nya. Kalau ini yang bergerak itu adalah x-nya 2h. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya mungkin bisa di sini tuliskan contohnya. Contoh ini ya. Example, misalkan C negatif 2,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, maka C aksennya berapa? Kan X-nya tetap di 2, yang Y-nya kan 2K, 2K-nya 2 dikali K-nya kan 1, 2 kali 1 2, 2 dikurang dengan 5, berarti min 3. Ya, seperti itu, contoh sederhananya. Ya, paham ya pencerminan terhadap garis X sama dengan H dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, sekarang coba kita bahas itu pencerminan terhadap titik pusat A, B. Kan kalau di video sebelumnya kita titik pusat terhadap titik pusat 0,0. Sekarang untuk titik pusat A, B bagaimana? Ya, coba. Nah, yang ketiga pencerminan terhadap titik pusat A, B. Nah, ya, coba kita gambarkan pada koordinat kartesius juga ya. Ini adalah sumbu x-nya, ini adalah sumbu y-nya. Misalkan titik pusatnya itu adalah di sini A, B-nya. Dan misalkan nih titik yang akan kita cerminkan itu titik A di sini ya, x, y-nya. Dicerminkan terhadap si titik ini. Maka bayangannya paham gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Kan bayangannya kira-kira gini lah kalau kita kira-kira. Ini kan jaraknya harus sama dengan jarak ini. Nah, kira-kira mungkin di sini ya, A aksen itu adalah X aksen, Y aksen. Atau kita bisa cari ya, kayak tadi juga. Ini kan jarak dari 0 ke titik A ini kan adalah X kalau sumbu horizontalnya. Nah, kalau jarak ini ke sininya kan Y ya. Oke, sekarang dari ini ke titik pusatnya apa? A. Oke. Nah, terus kemudian jarak dari ini, dari titik A ke si titik pusat ini ya. Misalkan di warna merah ini. Yang ini ke sini, jaraknya itu kan adalah A min X. Berarti jarak dari ini ke sini, ini juga harus sama A min X juga, ya nggak? Nah, berarti baru kita bisa tentukan titik X aksennya berapa. Nah, coba tuliskan ya, X aksennya itu sama dengan penjumlahan dari A min X tambah dengan A min X tambah dengan X. Ini kan coret-coret, jadi berapa? 2A min X. Ini adalah X aksennya. Sekarang bagaimana dengan Y aksennya? Nah, bagaimana dengan Y aksennya? Kita lihat tadi, di sini kan Y, jarak dari ini ke sini tuh adalah berapa? Coba dulu jarak dari yang si titik pusat ke 0 ya, ke sumbu mendatarnya itu adalah B. Berarti kan jarak dari titik pusat ke titik awalnya itu adalah B min Y. Nah, karena di sini dia pencerminan itu kan harus jaraknya harus sama, berarti di sini juga B min Y. Nah, berarti bisa kita tentukan Y aksennya itu adalah B min Y tambah B min Y tambah dengan Y. B min Y tambah B min Y tambah dengan Y. Coret-coret. Berarti di sini adalah 2B min Y aksennya. Ya. Nah, dari sini X aksennya dapat 2A min X, Y aksennya 2B min Y. Nah, kita tuliskan dalam bentuk pemetaannya ya. Pemetaannya, jadi jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat A, B, maka X aksen, Y aksennya berapa? Jadi ini bisa tuliskan dalam bentuk 2A min X di koma ya, 2B min Y, seperti itu. Oke? Nah, kalau misalkan kita lihat untuk matriks
itu adalah 2A min X, atau bisa juga tulis dalam min 1 dikali X tambah 0 dikali Y tambah dengan 2A. Terus kemudian Y aksennya itu adalah 2B min Y, atau min 1 dikali 0 dikali X, karena kan sini 0 nggak ada ya, maka 0 dikali X tambah 1 min 1 tambah dengan min 1 dikali Y tambah dengan 2B. Nah ini tuh matriks ini tuh bisa dinyatakan dalam bentuk yang kayak gini. X aksen, Y aksen yang ininya sama dengan ini min 1 0 min 1 0 dikali dengan X, Y ditambah dengan 2A, 2G. Nah itu adalah matriks transformasinya. Jadi dalam bentuk matriks seperti ini, dalam bentuk pemetaan seperti ini ya. Bisa langsung adik-adik tentuin, kayak misalkan nih contoh misalkan titik A 10, min 1 dicerminkan terhadap dari titik pusat A, B. A, B nya langsung aja ya. Misalkan titik pusatnya 1,5. Nah maka A aksennya itu langsung aja, boleh pakai ini langsung 2A min X. A nya kan tadi 1, 2 kali 1 2 dikurang dengan 10 itu min 8, yang sekarang 2B, B nya 5, 10 dikurang dengan min 1, berarti kan 10 tambah 1, 11. Min 8,11 ini titik bayangan. Atau boleh juga menggunakan matriks transformasinya gitu. Mungkin paling ya matriks transformasi itu membantu kalau nanti ke transformasi komposisi. Jadi kalau misalkan determinan titik mah langsung aja ke sini, itu lebih efektif gitu ya. Nah contoh selanjutnya yang ketiga ada yang keempat ini ya. Ini kan yang ketiga. Yang keempat, pencerminan terhadap titik pusat, bukan titik pusat lagi lah, terhadap sumbu, bukan, terhadap garis Y ya, garis Y sama dengan X, atau dalam bahasanya M, Y sama dengan X. Jadi terhadap suatu garis gitu loh. Nah yang keempat ya, yang keempat itu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, atau dinotaskan dengan M, Y sama dengan X. Nah sekarang kita coba lihat bayangannya seperti apa. Sama seperti yang tadi juga, kan kita mencari bayangan X-nya berapa, bayangan Y gimana gitu. Kan kakak sengaja menjelaskan secara geometrisnya ya, secara ilustrasinya itu seperti apa sih, kayak mana sih si bayangannya itu gitu, bayangan dari titik itu terhadap misalkan di sini pusat A, B, ini kan si sumbu pencerminannya berupa titik. Nah sekarang coba nih sumbu pencerminan itu berupa garis. Coba kita gambarkan dulu pada koordinat kartesius ya. Nah ini ada sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kan tadi kan ini dia berupa garis Y sama dengan X ya. Kalau misalkan kita gambar garisnya, ketika X itu min 1, maka si Y juga min 1. Ketika dia X-nya 0, maka Y juga 0. Ketika dia 1 X-nya, maka Y juga 1. Ketika dia 2, X-nya juga 2 gitu ya, dan seterusnya. Nah kalau dihubungkan titik-titiknya itu berbentuk sebuah garis lurus, itu Y sama dengan X ya. Nah sekarang deh kita ambil sini titik A-nya, A yang akan kita cerminkan terhadap si garis Y sama dengan X ini. Nah kan kita lihat ketika kita tarik garis dari 0,0 ke titik A ini kan membentuk sudut ya. Misalkan sini sudutnya sudut alfa. Terus sedangkan ini kan sudut terhadap yang si titik ini terhadap si sumbu mendatar. Sedangkan si Y sama dengan X terhadap sumbu mendatar juga membentuk sudut. Misalkan theta. Berarti yang ininya apa? Theta min alfa. Nah, karena tadi pencerminan itu jaraknya sama, karena di sini itu dia berkaitan sama besaran sudut. Berarti besaran sudutnya juga harus sama. Berarti kan di sini tarik garis ya. Kan kira-kira gini lah ya. Kan sudut ini harus sama theta min alfa. Nah ini tuh adalah si A aksennya, X aksen, Y aksennya. Nah jadi bisa dilihat di sini kan akan terbentuk segitiga nggak sih? Kan ini ke sini segitiga, ini ke sini juga segitiga. Misalkan sini A, B, ini C, ini udah ya, A ini udah ya. Misalkan sini B, ini C, ini A, ini aksen. Oke, coba perhatikan dulu deh. Perhatikan segitiga OCA. Kita menentukan nilai X-nya. Pakai kan X ini tuh kan sisi ini kan adalah X, yang ini adalah
ya. Nah, menggunakan kalau kita cari sin alfa, kan depan permiring, depannya y. Permiringnya adalah, miringnya ini kita misalkan R, jari ini kan lingkaran ya kalau ditarik. Kalau dari ini tuh ditarik sini kan bentuk suatu lingkaran. Jadi anggap ini adalah jari-jari ini R, ini juga R ya, sama ya. Nah, terus kemudian ini y per R, maka didapatkan y sama dengan R dikali sin alfa. Nah, sekarang kalau cos alfa samping per miring, sampingnya x per R. Berarti x-nya itu diperoleh adalah R dikali cos alfa. Itu untuk x, untuk y ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan segitiga satunya lagi. Perhatikan segitiga OBA aksen. Nah, kita cari juga sin alfanya itu sama dengan apa? Sorry, bukan sin alfa lagi. Tapi kan terhadap yang kalau di garis sudut dari ini ke sini ya, terhadap sudut datar ya, atau yang ini deh, lebih kecil lagi. Itu kan penjumlahan dari theta dikurang alfa ditambah theta dikurang alfa ditambah theta. Itu kan 2 theta dikurang alfa ya. Ini tuh adalah 2 theta dikurang alfa. Nah, 2 theta dikurang alfa. Berarti di sini sinnya bukan sin alfa lagi, tapi sin 2 theta dikurang alfa sama dengan depannya apa? Depan itu adalah y aksen kan? Y aksen per R, karena ini R jari. Maka di sini dapatkan y aksennya itu adalah R dikali sin 2 theta dikurang alfa. Nah, sekarang cos 2 theta dikurang dengan alfa. Nah, sampingnya itu adalah x aksennya ya. X aksen per R. Nah, maka diperoleh di sini y aksennya itu sama dengan x aksennya itu sama dengan R dikali cos 2 theta dikurang alfa. Nah, lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan di sini. Nah, dilanjutkan. Di sini kan didapatkan x aksennya itu adalah R dikali cos 2 theta dikurang alfa. Nah, kalau misalkan ini kan 2 theta dikurang cos 2 theta dikurang alfa, cos yang sudutnya itu selisih sudut kan jadinya apa? Cos plus sin kan ya, cos 2 theta cos alfa plus sin 2 theta sin alfa. Atau ini kan dikali di buku buka kurung ya, kan ini adalah si penjabaran dari cos 2 theta dikurang alfa. Ingat lagi ya, penjumlahan apa sih selisih dari dua belah sudut. Nah, di sini R dikali dengan cos, ini kan R dikali ini apa? Sama dengan cos 2 theta dikali R cos alfa, tambah ini R dikali sama ini sin 2 theta dikali R sin alfa. Nah, di sini R cos alfa sama R sin alfa itu tadi ini kan R cos alfa X, R sin alfa Y. Diganti jadinya cos 2 theta dikali R cos alfa tadi X tambah sin 2 theta dikali R sin alfa itu Y. Nah, itu untuk X aksennya ya. Nah, sekarang kita coba cari Y aksennya. Tadi Y aksen tadi situ apa? R sin 2 theta dikurang alfa. Nah, di sini jadinya R dikali dengan sin, kalau pengurangan berarti kan sin cos min sin cos sin ya. Di sini sin 2 theta dikali cos alfa dikurang cos 2 theta dikali dengan sin alfa. Sama seperti yang di atas, kita kalikan R-nya. Ini kan sin 2 theta dikali dengan R cos alfa dikurang cos 2 theta dikali R sin alfa. Nah, ini ganti. Jadinya kan sin 2 theta dikali R cos alfa itu adalah X dikurang cos 2 theta dikali R sin alfa itu adalah Y. Ya, ini adalah untuk Y aksennya. Nah, tuliskan lagi ya. X aksen tadi diperoleh dari yang ini yang diletakin biru ini. Diperoleh X dikali cos 2 theta tambah sin Y dikali sin 2 theta. Kalau Y aksennya itu adalah X dikali sin 2 theta dikurang Y dikali cos 2 theta. Nah, ini kan kalau dibentuk dalam bentuk matriksnya, ini kan kalau pemetaannya mah ya, tuliskan dulu. Ini kan dalam bentuk
Y aksennya itu sama dengan di sini kan X sama Y, X sama X sama Y sama Y sama ya. Berarti tulisan dulu cos 2 theta sin 2 theta min cos 2 theta sin 2 theta dikali dengan X sama Y. Jadi kalau ini dikali ini itu hasilnya ini gitu. Nah, ini adalah bentuk matriksnya untuk si pencerminan terhadap ini kan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, bentuk pemetaannya sebenarnya kan kita lihat di sini ya, ini X sama Y, X aksen koma Y aksennya. Ini sebenarnya itu adalah ya ketika titik A X sama Y dicerminkan terhadap garis M sama dengan Y sama dengan X, maka A aksen X aksen koma Y aksennya itu kan tadi ini X plus 2 theta tambah Y sin 2 theta. Nah, sebenarnya kan tetanya itu didapat dari ya, tetanya itu didapat dari kan tan theta sama dengan M. Kan gradien itu kan sama dengan tan dari sebelumnya kan ya. Jadi kan kalau ada garis kan kemiringannya atau gradiennya. Nah, rumusnya itu adalah tan theta itu sama dengan M. Nah, karena di sini itu Y sama dengan X ini kan sebenarnya Y sama dengan MX tambah C kan. M ini sini 1 kan ya. Coba deh cari tan theta sama dengan 1. Theta berapa yang hasilnya dengan 1? Tan berapa sih yang sudutnya itu, yang tan sudut berapa sih yang hasilnya 1? Yaitu 45 derajat. Nah, berarti coba deh cos, kan di sini berarti cos 45 kali 2 kan 90, sin 45 kali 2 90, min cos 90, sin 90. Berarti kan sama aja artinya dengan yang ini ya, yang matriksnya aja. Sama aja dengan cos 90 0, sin 90 itu 1, sin 91, min cos 90 0. 0 1 1 0 dikali dengan X, Y kan ya. Ini kan matriksnya. Ini matriksnya. Nah, dikali dengan X, Y aksennya apa? Y, X. Berarti apa? A aksennya itu adalah Y, X. Itu bentuk pemetaannya ya. Jadi kalau misalkan bentuk pemetaannya, kalau ada X sama Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan itu adalah Y, X sebalik dia. Nah, contoh ya, contoh kalau titik A itu adalah 5,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksennya itu adalah kan dibalik ya, jadi 3,5 seperti itu. Atau bisa juga menggunakan matriksnya seperti ini, ya, matriks dari refleksi terhadap pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu kan sebenarnya matriksnya 0 1 1 0, karena kan tetanya itu pasti 45 derajat, karena kan Y sama dengan X, X-nya itu koefisiennya 1. Nah, di sini kita lihat dari gradien itu sama dengan tan dari theta ya. Nah, seperti itulah ya. Nanti dipahami lagi ya, diulang-ulang lagi aja video kakak gitu untuk konsepnya. Nah, tapi kan pada akhirnya kita menggunakan si definisi dari pemetaannya kan gini ya. Yang paling gampang tuh langsung aja gunakan yang ini. Kakak menjelaskan, kenapa kakak ingin menjelaskan dari mana asal-muasalnya ya, istilahnya kita memberikan satu rumusnya itu ya kalian tahu gitu loh asal-muasalnya dari mana gitu ya. Tapi yang penting mah kalau pemetaan apa sih refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, maka hasil dari titik X sama Y itu bayangan itu adalah Y, X. Kebalik ya, kebalik seperti itu. Paham ya? Semoga paham. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Tadi kan Y sama dengan X. Konsepnya sama ya. Konsepnya sama seperti pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kakak nggak akan menjelaskan lagi. Tinggal adik-adik coba aja di rumah masing-masing gitu ya. Kakak tuliskan
contoh. Kalau misalkan ada titik B 1,2 dicerminkan terhadap garisnya sama dengan min X, maka B aksennya adalah dibalik aja min, tapi ini negatifin min 2, min 1 seperti itu untuk refleksi ya. Jadi kakak sudah bahas mengenai transformasi untuk pencerminan yang pertama itu kan di video sebelumnya kakak bahas pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap titik pusat 0,0. Terus sekarang hari ini di video ini maksudnya kakak bahas pencerminan terhadap garis X sama dengan H, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, pencerminan terhadap titik pusat A, B, pencerminan terhadap garis X sama Y sama dengan X, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X seperti itu ya. Nah, kakak bahas nih beberapa contoh-contoh soal, latihan-latihan soal untuk refleksi di video kali ini. Oke? Kakak ambil dua contoh soalnya ya. Oke, untuk contoh yang pertama, bayangkan lingkaran X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah. Oke, sekarang ya, berarti kan maksud di sini kan ditanyakan bayangannya ya, di mana persamaan lingkaran pertama yang awalnya adalah ini. Tuliskan dulu ya, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat dicerminkan katanya terhadap garisnya sama dengan X, maka menghasilkan persamaan bayangannya. Bayangan seperti apa kan gitu? Bayangannya apa? Gitu yang ditanyakan. Nah, kalau misalkan garis atau kurva atau lingkaran atau kita ambil aja misalkan di sini X, Y yang memenuhi di persamaan lingkaran tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, maka kan di sini artinya X aksen, Y aksennya tadi apa? Kalau terhadap Y sama dengan X itu dia dibalik dikali negatif ya. Berarti di sini min Y, min X. Oke, tuliskan dulu X aksennya sama dengan min Y aksennya sama dengan min X. Tapi kan kita mau nyari persamaan bayangan yang dalam bentuk titik bayangan kan ya. Nah, di sini kita cari dulu Y-nya sama dengan min X aksen. Yang ini adalah X-nya adalah min Y aksen. Karena kita akan substitusikan ke persamaan awalnya karena dia akan memenuhi kan ketika dia bisa disubstitusikan X-nya ketika X-nya adalah titik awal. Titik awalnya adalah X. Nah, kalau misalkan X aksen kalian substitusikan di sini itu nggak bisa karena X aksen di sini adalah titik bayangan yang tidak memenuhi di persamaan lingkaran ini. Makanya harus cari dulu Y sama X-nya ya. Disubstitusikan ke persamaan awal ya. Maka kan diperoleh X-nya diganti dengan min Y aksen dikurang A kuadrat ditambah Y-nya diganti dengan min X aksen dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau kita tuliskan lagi ya, kalau misalkan di sini min-nya dikeluarin, min Y ditambah dengan A ya kuadrat ditambah dengan keluarin min-nya juga di sini X tambah dengan B. Kenapa di sini nggak ada aksen lagi? Ya nggak apa-apa karena kan awalnya tadi udah tahu kita itu udah dalam bentuk titik bayangan ya, dalam bentuk persamaan bayangan sini. Nah, berarti aku kuadrat atau dituliskan lagi, ini kan min-nya dikeluarin jadi positif kan? Y tambah A kuadrat ditambah dengan X ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat atau X tambah B kuadrat sesuaikan sama optionnya kalau ada option ya. Nah, sama dengan R kuadrat ini adalah persamaan bayangan ketika dicerminkan si persamaan lingkaran ini terhadap garis Y sama dengan X seperti itu. Gampang ya? Nah, coba untuk contoh yang satunya lagi, oke? Nah, oke, untuk contoh yang terakhir, jika grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 9 tambah A dikali X tambah min 9A diperoleh dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X min 3 melalui pencerminan terhadap garis X sama dengan 4, maka nilai A adalah. Nah, pertama, kita harus tahu dulu ini tuh sebenarnya persamaan awal atau persamaan bayangan antara ini nih, antara Y ini sama Y ini. Nah, kan dari kata-katanya aja jelas banget bahwa ini adalah persamaan awalnya ya enggak? Persamaan awal. Nah, maka ini itu adalah persamaan bayangan. Karena kan dari kata-katanya jika grafik fungsi ini diperoleh, tadi kan diperoleh dari hasil pencerminan garis ini terhadap persamaan ini terhadap garis X sama dengan 4, ini adalah hasilnya gitu. Berarti ini adalah persamaan bayangan ya. Nah, jadi jangan sampai kebalik ya. Nah, setelah itu coba deh kita tuliskan lagi di sini. Tuliskan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 kalau dicerminkan
terhadap garis M sama dengan X min 4, maka di sini diperoleh Y sama dengan X kuadrat min 9 tambah A X tambah dengan 9A, kan gitu. Nah, ini kan kalau kita ambil titik yang mewakili di persamaan ini kan X, Y, tuliskan lagi, coba bandingkan terhadap garis X sama dengan 4, maka di sini X aksen, Y aksen, ya enggak? Nah, sekarang kan kita tahu bahwa ini kan X sama dengan 4 ini kan adalah si H-nya. Coba ingat lagi, kalau pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka X aksennya apa? X aksennya 2 dikali dengan H-nya ya 4 dikurang dengan X-nya. Berarti di sini 8 min X. Sekarang kalau Y aksennya apa? 2, Y aksennya tetap, yaitu adalah Y, seperti itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya itu kan nilai dari A. A itu kan ada di sini, ini A, ini juga ada A, ya enggak? Nah, bisa enggak kita coba substitusikan saja ya? Substitusikan saja X aksennya ini terhadap si pasangan bayangan, pasti memenuhi kan ya? Nanti kan dapat nih suatu persamaan gitu ya, persamaan nilai kurang, kita coba substitusikan dulu aja. Substitusikan ya, yang ini tuh disubstitusikan ke sini, diperoleh yes, Y-nya tuh jadi, ini kan Y aksen sebenarnya, ini kan X aksen, ini X aksen kan bayangan ya. Maka di sini Y aksen tetap Y ini udah di titik awal ya, Y titik awal. Y sama dengan X aksen Y itu adalah 8 min X kuadrat dikurang 9 ditambah dengan A dikali 8 min X ditambah dengan 9A. Berarti kan di sini Y sama dengan 64 min 16X tambah X kuadrat ya, dijabarkan, ini juga jabarkan, min 72 min 9 dikali min X plus 9X, min A dikali 8 min 8A, terus kemudian min A dikali min X itu ditambah AX tambah dengan 9A. Berarti 9 sama dengan X kuadrat, tuliskan dulu, terus kemudian min 16 tambah 9 itu kan min 7 ditambah AX, berarti min 7X tambah AX itu dulu ya. Terus kemudian 64 dikurang 72 itu kan negatif 8 dikurang 8A ditambah 9A. Nah, ini kan persamaan awal jadinya. Ketika kita substitusikan titik bayangan ke persamaan bayangan, maka menghasilkan satu persamaan awalnya. Maka ini tuh kita harus samakan aja dengan dia sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Artinya kan, coba itu kan masih bisa disederhanakan aja. X kuadrat ini plus min 7 tambah AX, ini min 8 jadinya min plus A ya. Nah, ini min 7 tambah A ini adalah min 2, min 8 tambah A ini adalah min 3. Salah satunya aja diambil. Min 7 ditambah A sama dengan min 2, karena kan sama tadi ya. Ini tuh sama. Ini tuh kan persamaan awalnya tadi. Ini persamaan awal ketika disubstitusikan si X aksen sama Y aksennya. Maka di sini A sama dengan 5. Atau dicoba deh, min 8 tambah A sama dengan min 3. A sama dengan 5. Sama kan? Pilih salah satunya aja. Seperti itu untuk soal yang terakhir ini. Gampang ya? Asalkan kalian paham dengan konsep-konsep masing-masing pencerminan, itu kan ada masing-masing konsepnya. Jangan sampai tertukar, dipahami lagi bagaimana cara konsep sebenarnya, nanti baru dihafalkan gitu ya. Jadi artinya kita menghafalkan suatu rumus itu kan kita tahu asal-usul dari mana gitu ya. Jadi istilahnya mah udah terkonfirmasi itu benar gitu. Kita menghafal sesuatu yang kita udah tahu asal-usul dari mana. Seperti itu lebih bermakna aja gitu ya. Nah, baiklah, cukup sekian pembahasan untuk refleksi di video kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya belajar bersama Kak Asri. Semoga apa yang Kakak sampaikan di video ini dapat tersampaikan dengan mudah dan dapat dipahami oleh adik-adik sekalian. Oke, baik adik-adik, cukup sekian pembahasan materi refleksi. Semoga apa yang Kakak sampaikan di video kali ini dapat mudah dipahami oleh adik-adik sekalian ya, dapat membantu adik-adik juga dalam belajar matematikanya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika bersama Kak Sri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran lainnya di Belajar ala Klinik Genius. Jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Ya, like juga video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Oke, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di